Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika ditanyakan kepada mereka tentang ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan mengolok-olok itu, mereka dengan ringannya menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Selalu begitu jawabannya. Jangan terlalu seriuslah kamu. Ini kan cuma bercanda saja. Cuma bergurau saja. Bermain-main saja. Karenanya Allah Ta'ala kemudian menegaskan. Kul, katakan wahai Muhammad, katakan wahai kaum muslimin kepada mereka itu. Apakah dengan Allah, ayat-ayat Allah dan Rasul Allah, kalian selalu berolok-olok? Jadi pengertian mengolok-olok agama itu terutama mencakup 3 pihak. Allah, ayat-ayat Allah, dan Rasul Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. أما بعد. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita jumpa kembali hari ini di hari Rabu 22 Juni 2022, 22 Zulqa'dah 1443 Hijriah. Dan pada hari ini masih dalam kaitan dengan pembahasan tentang ma'rifatuz zaman, memahami zaman di mana kita hidup sekarang ini, yang sering kami ungkapkan dengan bahasa we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita sedang menjalani babak yang paling kelam dalam perjalanan sejarah umat Islam, yang kata Nabi SAW disebut dengan babak mulkan jabriyatan, babak kepemimpinan para penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Dan jika dikatakan memaksakan kehendak mereka, sudah barang tentu mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Bahkan tidak jarang bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasulnya, tapi dipaksakan kepada umat, kepada rakyat. Jadi saudaraku rahimakumullah, ini zaman sungguh banyak sekali ironi-ironinya, banyak sekali permasalahan-permasalahannya. Ini juga zaman yang sudah sering kami ungkapkan, berlaku hadis Nabi tentang juhri dabbin, lubang biawak. Nabi bersabda, la tattabi'unna sunanal ladina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam benar-benar akan mengikuti kebiasaan, tradisi, cara-cara, gaya hidup umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti itu sudah jelas-jelas masuk ke dalam lubang biawak, niscaya kalian terus saja mengikuti mereka. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara. Wahai Rasulullah, apakah yang kau maksudkan mereka itu adalah kaum Yahudi dan kaum Nasrani? Nabi menjawab dengan balik bertanya, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi saudaraku rahimakumullah, ini zaman penuh masalah. Karena
yang menjadi role model adalah kaum kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Masyarakat Barat. Dan masyarakat Barat itu mempunyai kebiasaan-kebiasaan, kultur, budaya yang berbeda sekali dengan kebiasaan, kultur, dan budaya Islam. Kalau tidak bisa dikatakan seringkali justru head to head, ya, berbenturan langsung, ya, bertolak belakang 180 derajat dengan kebiasaan, budaya, dan kultur Islam. Kita ambil beberapa contoh. Contoh pertama adalah di masyarakat Barat itu ada istilah freedom of expression, freedom of speech, kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara. Dan pengertian kebebasan ekspresi dan kebebasan berbicara ini bagi masyarakat Barat itu tanpa batas. Jadi bebas dalam pengertian tidak ada yang perlu dikecualikan. Sehingga kita jumpai selalu saja ada problema muncul tatkala ada di antara anggota masyarakat Barat yang liberal itu tiba-tiba mengekspresikan sikap mengolok-olok pihak-pihak yang bagi kita umat Islam adalah pihak yang sakral, yang mulia, yang suci, yang tidak sepantasnya dijadikan bahan olok-olok. Contoh, betapa seringnya ada anggota masyarakat Barat liberal tiba-tiba membuat karikatur, ekspresi menghina, mengolok-olok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini bagi kita umat Islam adalah perkara yang sangat serius. Perkara yang tidak bisa kita anggap ringan. Karena bagi kita, jangankan kita manusia, pengikut, penganut agama Islam, menghormati, memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah Ta'ala mengabadikan dalam Al-Quran, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, mereka memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian, berilah penghormatan, agungkanlah Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana kita umat Islam akan bisa menerima lega hati dengan sikap mengolok-olok Nabi yang dipertunjukkan, yang dipertontonkan, yang dipergelarkan, yang dipamerkan oleh orang-orang tertentu di masyarakat Barat liberal. Nah, ini kan persoalan. Tetapi persoalan menjadi lebih besar lagi, menjadi lebih dahsyat lagi tatkala kemudian di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin itu sendiri bermunculan orang-orang yang mengaku muslim di satu sisi, tapi ikut-ikutan kemudian mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Ini benar-benar suatu keadaan yang sangat aneh sekali. Karenanya saudaraku rahimakumullah, kita harus selalu ingat bahwa melakukan pelanggaran syariat Allah, melakukan dosa, kesalahan, itu ada tingkatannya. Dan jenis dosa pelanggaran syariat Allah, mengolok-olok Nabi Muhammad SAW, dia merupakan jenis dosa, kesalahan, pelanggaran yang tertinggi
yang paling berat dampaknya, akibatnya. Jadi kita tahu ada as-saghair, dosa-dosa kecil. Kemudian ada al-kabair, dosa-dosa besar. Ya. Contohnya mencuri, itu dosa besar. Berzina, itu dosa besar. Membunuh, itu dosa besar. Tetapi ada yang lebih mengerikan lagi, yang kemudian diistilahkan oleh para ulama kita dengan istilah nawaqidul iman, dosa pembatal keimanan, atau nawaqidul Islam, dosa pembatal keislaman. Nah, mengolok-olok Nabi Muhammad SAW termasuk ke dalam golongan kelompok dosa pembatal keimanan. Apa maknanya? Maknanya adalah jika ada seorang mengaku muslim terlibat dalam mengucapkan atau berperilaku yang mengandung olok-olok kepada Nabi Muhammad SAW, berarti dia telah melakukan dosa yang secara otomatis membatalkan imannya. Imannya copot, hilang, raib, delete. Di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba-tiba dia sudah tidak dipandang sebagai orang beriman lagi. Apakah ini bisa diampuni Allah? Bisa. Tapi masalahnya adalah pelakunya, pengucapnya harus benar-benar taubatan nasuha, bertaubat yang tidak diulangi sama sekali, tidak dikerjakan lagi, dan penuh penyesalan harus dihayati. Hanya dengan jalan itu sebelum ajalnya tiba, semoga Allah Ta'ala akan mengakui hadirnya iman kembali di dalam hati orang seperti ini. Karenanya Allah mengabadikan dalam Al-Quran tentang dosa yang satu ini. Di antaranya dalam surat At-Taubah ayat 65, ayat 66. Mari kita simak. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka, yaitu kaum munafik, tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat Allah dan Rasulnya kalian selalu berolok-olok? Jadi Allah Ta'ala menyebutkan kebiasaan kaum munafik itu. Ingat, kaum munafik itu izharul iman wa ibtanul kufr, adalah kaum yang menampilkan tanda-tanda keimanan tapi membatin, menyembunyikan dalam hatinya kekufuran. Jadi hakikatnya tidak ada keimanan dalam diri mereka. Nah, mereka punya kebiasaan ya mengolok-olok agama. Dan ketika ditanyakan kepada mereka tentang ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan mengolok-olok itu, mereka dengan ringannya menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Selalu begitu jawabannya. Jangan terlalu seriuslah kamu. Ini kan cuma bercanda saja, cuma bergurau saja, bermain-main saja. Karenanya Allah Ta'ala kemudian menegaskan, Qul, katakan wahai Muhammad, katakan wahai kaum muslimin kepada mereka itu, apakah dengan Allah, ayat-ayat Allah dan Rasul Allah kalian selalu berolok-olok? Jadi
pengertian mengolok-olok agama itu terutama mencakup 3 pihak. Allah, ayat-ayat Allah, dan Rasulullah. Dan di ayat 66-nya langsung dikeluarkan ultimatumnya. La ta'tadiru qad kaffartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian meminta maaf karena kalian telah kafir sesudah asalnya beriman. Ya. Jadi di mata Allah terjadi proses copot iman. Ini dosa paling mengerikan. Dan hari ini dosa ini tampaknya mulai subur di tengah masyarakat muslim sendiri. Sekarang ini gampang sekali kita jumpai seorang muslim mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok Allah, mengolok-olok ayat Allah, mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok Rasulullah. Nah inilah, sudah jelas masyarakat barat liberal kafir itu dengan perilaku, ucapan-ucapan, speech, expression, mengolok-olok agama, mengolok-olok Rasulullah SAW, itu masuk lubang biawak, masuk kebinasaan, ke dalam jurang kebinasaan. Ini malah kaum muslimin ada yang mengekor, yang mengikutinya. Sudah jelas mereka masuk ke dalam lubang kebinasaan, jurang kebinasaan. Ini kaum muslimin ada yang menirunya. Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah, janganlah kita kemudian ikut-ikutan berlogika freedom of speech, freedom of expression, kebebasan berekspresi, mengungkapkan isi hati, isi pikiran, kebebasan berbicara yang tanpa batas. Ya. Kita harus selalu sadar ada batas-batas yang harus kita jaga. Dan batas-batas itu adalah tentunya yang paling utama, menjaga kemuliaan, kehormatan dinullah, agama Allah. Dan itu berarti menjaga kehormatan, kemuliaan, ketinggian Allah dengan segenap asmaul husnanya, Allah dengan segenap nama-nama baiknya. Al-Quranul Karim, kalamullah, ucapan-ucapan Allah, ayat-ayat Allah. Ya, dinullah, al-Islam, agama Allah, tidak boleh dijadikan barang mainan, barang olok-olok. Begitu juga Rasulullah SAW. Beliau teladan kita. Beliau adalah tokoh pemimpin kita yang kita sudah yakin Allah abadikan dalam Al-Quran. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua yang diucapkan Nabi Muhammad SAW bukanlah produk hawa nafsunya. Dia tiada lain adalah ilham, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya tidak pantas sama sekali Nabiullah Muhammad SAW dijadikan objek olok-olokan. Semoga Allah lindungi diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita kaum muslimin dari nawaqidul iman, dosa yang membatalkan keimanan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.